kita semua. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tasya Maria Oktavina Sinambela dengan NIM 3242411001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dumaris Elsi Papahan dengan NIM 3243311020 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nopayanti Sinurat dengan NIM 3243311021 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alamsyah Rahab dengan NIM 3243111025 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurpaka Manurung dengan NIM 3243111075 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Putri dengan NIM 3243111060. Perkenalkan, nama saya Fadila Rada Caniago dengan NIM 3241111013. Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal tertentu keras kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai berbuat seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata violence dalam bahasa Inggris meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik termasuk perbuatan terhadap orang dengan semisal menempeleng atau menggunakan senjata mematikan. Yang kedua adalah kekerasan seksual, berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun dirinya melakukan itu dengan paksaan. Kekerasan seksual juga meliputi disertai dengan hubungan seksual yang ia lakukan tanpa keinginan perempuan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang terutama perempuan yang berakibat tumbuhnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah adanya keadaan akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, anak di bawah umur, dan sebagainya. Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini disahkan pada 14 September 2004 dan diundangkan pada 22 September 2004. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT diantaranya Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan korban KDRT sebagai siapapun yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 44 Ayat 1 mengatur bahwa pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Pasal 44-53 mengatur secara rinci sanksi terhadap perbuatan KDRT. KDRT yang tergolong berat dalam bentuk kekerasan fisik dapat dikenakan ancaman maksimal 10 tahun pidana. Jika korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan ancaman pidana 15 tahun. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya perspektif patriarki, di mana sering terjadi dan menjadi penyebab utama dalam KDRT. Yang kedua adalah kekuasaan yang tidak adil. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri sering terjadi.
Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang serba pas-pasan dapat membuat suami bekerja keras sedangkan istri kurang mendukung. Yang keempat, perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain dapat menjadi penyebab KDRT. Yang berikutnya adalah ketergantungan. Ketergantungan dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap KDRT. Perubahan keadaan hidup merupakan hal yang sangat berefek kepada KDRT, yaitu dapat kita lihat dengan adanya kegiatan judi online yang dapat menyebabkan KDRT sering terjadi. Sanksi pidana yang dapat diterima pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Yang pertama, kekerasan fisik. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 15 juta. Jika kekerasan fisik menyebabkan korban luka berat atau jatuh sakit, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta. Jika kekerasan fisik menyebabkan korban meninggal, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 juta dan denda paling banyak 9 juta. 2. Kekerasan psikis. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta. Jika kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tetapi tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam bekerja, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 3 juta. Yang ketiga, kekerasan seksual. Pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Penelantaran rumah tangga. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta. Selain pidana penjara dan denda, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi dan pidana tambahan kepada pelaku KDRT. Upaya menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT yaitu dengan menumbuhkan pendekatan, yaitu bisa melalui yang pertama, pencegahan. Pencegahannya ini bisa berupa pendidikan dan sosialisasi. Pencegahannya itu bisa meliputi pendidikan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan peran keluarga dan juga masyarakat. Yang ketiga, peningkatan akses layanan kesehatan dan juga jiwa. Yang keempat yaitu program-program untuk pelaku. Cara yang kedua yaitu dengan perlindungan kepada korban. Dengan adanya perlindungan ini, maka peningkatan akses layanan akan selalu diberi dukungan. Yang kedua, penguatan hukum dan pangkalan hukum. Yang ketiga, perlindungan saksi dan juga korban. Yang ketiga yaitu dengan cara pemulihan. Pemulihan ini bisa dilakukan secara konseling dan juga terapi. Yang kedua yaitu dengan pendampingan hukum. Yang ketiga yaitu dengan registrasi sosial. Bu, besok kita ke pasar malam yuk, soalnya di sana banyak banget barang-barang bazar yang murah. Bu, pernah nggak lihat suami ibu itu? Oh, rumah ibu itu ya? Iya. Suami ibu itu sih sering terlihat pulang malam, Bu. Emang suaminya kemana, Bu? Katanya sih suaminya itu sering main judi, mabuk-mabukan, bahkan pulang malam, dan sering minta uang ke istrinya tuh, bahkan mau mukul gitu kata orang. Kasihan banget istrinya ya. Iya, apalagi dia anak-anaknya ada, kasihan banget, terus selalu melihat pertengkaran antara orang tuanya. Astaga. Memang suami kayak gitu, suami Dek, sini dulu duitmu, Dek. Gak ada lagi duitku, Bang. Udah lah, Bang lagi butuh, Dek. Sini Gak duitmu, ada Dek. lagi duitku, Bang. Duitku habis tuh kau semua. Gak kau tengok anak-anak kita? Beda sama anak-anak lain. Anak-anak lain jajan, anak kita enggak. Udah, Dek, sini duitku, Dek. Gak ada lagi duit kita, Bang. Dek, cepat, Dek. Gak ada lagi duit kita, Bang. Gak ada lagi Dek. duitku, berasku Ribut habis. kau, Dek. Gak ada lagi, Bang. Dek, Gak ada cepat lah, lagi Dek. Aku duitku, butuh Bang. duit, Dek. Gak ada, Bang. Gak ada. Dek. Bang, gak ada. Dek. Dek, sini, Dek. Gak ada lagi duitku, Bang. Gak. Ini tuh beli beraya, Bang. Gak ada lagi duitnya. Mengatakan apa yang ku rasa, ku
Kita lapor aja yuk. Kejahatan dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kami akan segera ke sana dan menindaklanjutinya. Terima kasih. Hanyalah padamu, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam Ngomong kayak mana nih dulu nih? Dek, si dulu uang Dek. Ya Allah. Diam mau. Masih sambil duduk. Aisyah. Gimana? Apa nanya di mana? Situ. Weh, jangan kereta. Jangan nampak kereta lah videonya. Gak apa-apa. Apa paham? Baik, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Orang lagi ngelupam ya? Korban dan pelaku jangan gitu.